Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Baik, saudara-saudara semuanya yang saya hormati, ya. Ini beli kursi haji tanpa hutang. Saya perlu waktu 1 bulan untuk memberanikan diri, membicarakan bagaimana beli kursi haji ini tanpa hutang. Dan ternyata it's not impossible. Ini bukan persoalan yang sangat tidak mungkin, tetapi that is possible. Ini sangat mungkin sekali. Dan siapapun itu bisa melakukannya. Tidak memandang apakah profesinya itu dosen, apakah itu tukang cukur, kemudian tukang jemur, ataupun becak, semuanya bisa melakukan sebuah treatment asalkan memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan begitu. Kemudian selanjutnya, kenapa sih kalau ngomong masalah haji ini banyak yang belum connect? Banyak yang bilang saya masih muda, kemudian anak saya butuh banyak biaya, kemudian saya butuh mobil, saya butuh rumah, begitu. Itu alasan orang yang tidak mengimani sesuatu bagi saya. Kalau Anda orang Islam, kalau Anda orang Muslim, kalau Anda tahu diri, eksistensi kita sebagai manusia seutuhnya, maka haji ini menjadi sesuatu hal yang priority di dalam kehidupan Anda. Apalagi panjenengan semuanya nanti, misalnya sudah berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, ini harus menjadi prioritas yang tidak mau tidak harus diprioritaskan. Nah, hal ini pun saya lakukan ketika saya pasca menikah. Ya, pasca menikah itu tujuan pertamanya bukan mobil, bukan rumah, ya, tetapi haji begitu. Karena ini pun saya mendapatkan ilmu dari Ustadz Yusuf Mansur. Ini harus saya sampaikan begitu. Kenapa haji? Karena banyak hal. Yang pertama itu haji itu wajib. Tidak ada alasan wajib. Jangan bilang itu kan bagi yang mampu, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Jangan melihat mampu atau tidak, punya uang atau tidak, kaya atau tidak. Ini bukan menjadi persoalan. Yang penting tanamkan pada pikiran kita bahwa haji itu wajib. Dan yakinkan bahwa kita itu memiliki kemampuan untuk menunaikan itu, meskipun itu bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya bisa melihat usia. Andaikan haji ini sekarang antriannya di Semarang saja 23 sampai 24 tahun begitu. Coba bayangkan misalnya Anda sampai detik ini belum mendapatkan kursi haji. Semoga setelah acara ini, saya harapkan jenengan langsung beli kursi haji. Kalau punya mobil, mobilnya dijual itu. Ya kan? Ngapain? Ya. Punya mobil tetapi belum dapat kursi haji. Punya rumah mewah, punya toko banyak sekali. Mas Asid ini yang di Pegadaian, emasnya 50 gram ini tolong dijual segera. Ya, untuk beli kursi haji misalkan. Ini persoalan usia. Ya. Belum tentu kita punya uang saat ini, besok hari Senin kita punya uang. Belum tentu di usia kita itu sukses secara finansial. 5 tahun lagi, ini tidak juga kita bisa menjamin bahwa kesuksesan kita itu akan berangsur dan bertahan lama. Maka dari itu, mumpung kita masih muda, mumpung kita itu masih punya aset, yakinkan bahwa haji ini menjadi sebuah prioritas, dan ini akan berimbas pada keturunan kita, keluarga kita. Kemudian yang terakhir, kalau kita itu melihat bahwasannya suatu saat nanti ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik. Di saat kita itu SMA ditanya kapan lulusnya, mau kuliah di mana? Setelah skripsi selesai ditanya begitu, nah mau S2 atau menikah? Kalau mau menikah, menikah dengan siapa? Kalau sudah demikian, kerjanya apa? Kemudian habis itu nanti sudah punya rumah atau belum? Nanti sudah punya mobil atau belum? Anaknya berapa? Anaknya sudah punya, perempuan semuanya, ditanya lagi. Kok anaknya nggak ada yang laki-laki? Pertanyaan itu muncul terus. Dan pada titik tertentu nanti, jenengan akan mendapatkan pertanyaan dari tetangga Anda, dari mertua Anda, dari saudara-saudara Anda, dari mahasiswa Anda, dari anak-anak Anda sendiri,
Bapak kapan naik hajinya? Sedangkan tetangga yang lain saja naik haji. Sedangkan mereka yang bertani saja mampu berhaji. Sedangkan mereka yang pengemis saja, mohon maaf, itu mampu berhaji. Nah, Bapak ini pengajar, Bapak ini dosen misalnya. Bapak ini bekerja di Pegadaian misalnya. Kok belum naik haji? Ini pertanyaan yang harus kita antisipasi kepada masyarakat. Karena kita umat Muslim. Nah, haji itu bukan persoalan kaya. Tetapi belief, keyakinan yang betul-betul dimampukan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kaya itu belum tentu bisa naik haji. Dan yang miskin itu juga belum tentu tidak bisa naik haji. Semua memiliki kelapangan yang luar biasa. Sebetulnya fenomena ini sudah diketahui oleh banyak orang. Di media massa banyak sekali. Jangan lihat ini. Kisah penjual rujak naik haji, nabungnya 5 hari. Ya, Mas Atsid sehari itu kalau makan 30.000. Apa sih susahnya, ya kan? Menyisihkan 5.000 untuk diniati haji. Mas Fauzi, ini gaji 5 juta misalnya begitu. Apa sih susahnya kalau habis dari Indomaret, kemudian sisanya 20.000 itu ditambungkan ke haji. Coba bayangkan jikalau level itu dilakukan oleh setiap orang, dan insya Allah panggilan haji ini akan segera di hadapan Anda semua. Ini secara logis. Ya. Kemudian selanjutnya jenengan ya, ini buruh tani, Mbak. Buruh tani yang miskin saja bisa naik haji. Kita itu punya keyakinan, kita itu diberikan bekal pengetahuan, kita itu diberikan pemikiran yang kuat, diajari ngaji oleh orang tua kita, diajari ngaji oleh kiai kita, maka keyakinan itu menjadi sebuah dominasi yang tidak terbantahkan oleh kita sendiri. Ya. 11 tahun ini bayangkan, tukang beca menabung haji di Tasikmalaya. Bahkan diri kita yang sudah naik motor ini belum memulai haji. Ini yang salah orang Tasikmalaya, tukang becak yang naik haji, atau kita yang sudah naik motor tetapi belum nabung haji. Ini menjadi sebuah persoalan serius, saya kira. Nah, ini kursi haji ini, teman-teman ya, kursi haji ini bisa diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama itu hutang bank begitu ya, atau hutang orang lain begitu ya. Kemudian kita beli kursi haji. Ya, satu kursinya sekarang 25 juta ya. Jadi kalau sama istri ya 50 jutaan ya gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya tahun 2016 diberikan kemampuan untuk bisa membeli kursi haji sama istri gitu ya. Makanya ini tahatus bin nikmah. Ada yang menabung, ada yang hadiah. Dan menabung ini yang saya lakukan. Menabung saya lakukan. Dulu saya tahun 2015 ya. Mohon maaf ini saya sampaikan di media dan ini nanti bisa terekam ya oleh siapapun itu. Tahun 2015 ya. Gaji saya itu 1.500.000. Gaji saya 1.500.000. Itu anak satu. Tetapi saya mensyukuri betul bahwa ketika nanti saya mendapatkan pekerjaan yang baik, ya, kemudian digumulkan dengan orang-orang yang baik, saya akan nabung haji. Ya. Dan saya memulai nabung haji itu tidak banyak, 5.000 atau 10.000. Ya. Saya awal nabung haji ini 5.000 atau 10.000. Itu di celengan itu, saya tulisi haji begitu. Saya bilang sama istri saya, ya adik, kita nabung haji begitu. Istri saya tanya begitu, lah berapa mas, punya uang berapa? Ya kita nabung haji aja, kita tulisi haji berdua begitu. Kita mulai dari 5.000, 10.000, kita punyanya berapa sih? Ya kan? Istri saya bertanya, 5.000 misalnya 1 bulan ya mas ya. Kalau 1 bulan kali 12 berarti 60.000. Taruhlah seperti itu. Itu guyon-guyon istri. Gitu. Saya menjawab, persoalan haji itu bukan persoalan matematikanya manusia, tapi ini matematikanya Tuhan. Matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang penting kita niat, kita eksekusi, kemudian kita senantiasa berdoa, semoga ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Anda bisa milih ini. Apakah kepengen hutang, monggo, tidak masalah. Menabung, hadiah oke. Hadiah ini hanya orang-orang khusus saja begitu. Kalau Anda jadi wali kota, kemudian Anda jadi kiai besar begitu ya. Kemudian Anda jadi ya dirjen begitu, pejabat, itu hadiah. Ya berangkat aja begitu. Tetapi kita mencoba sebagai manusia biasa dan memiliki keterbatasan tertentu, kita mencoba nabung aja. Nabung, mulai dari hal yang sederhana itu diyakini kemudian didoakan. Ada niat, kemudian action, kemudian tawakal. Nah ini realisasinya ya, ini realisasinya. Kenapa harus niat itu lurus? Jadi niat jangan sampai jenengan meniati menunaikan ibadah haji karena rasa iri. Ya. Rasa iri dengan tetangganya yang mengandung unsur negatif begitu. Untuk kesombongan, jangan. Niatkan bahwa ini atas dasar kesadaran bahwa panjenengan itu orang Islam dan ini menjadi kewajiban panjenengan semuanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, motivasinya itu harus kuat. Nggak mungkin niat kemudian tidak bisa diimbangi dengan motivasi yang kuat. Ini nggak balance menurut saya. Motivasi kuat sederhana saja. Misalnya Anda melihat istri Anda itu ya, jalan kepanasan begitu. Kemudian karena motivasi Anda itu sangat sayang dengan istri Anda, maka Anda segera mungkin akan mengenakan payung. Mengambil payung untuk istri Anda agar tidak kepanasan. Sama dengan haji. Kalau niatan Anda serius dengan cara menabung, insya Allah setiap saat itu nanti akan dibukakan pintu kemudahan dan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ya, ini perlu saya sampaikan bahwa ketika jenengan nanti memulai proses menabung haji, rezeki Anda itu akan dilontorkan luar biasa. Entah itu rezeki kesehatan, rezeki keberkahan keluarga, ketaatan istri kepada suami, ya kan? Kemudian ketaatan masyarakat kepada diri Anda sendiri. Kemudian ketaatan murid kepada gurunya. Ini juga rezeki yang hendak kita ambil sesuatu hikmah dari cara menabung haji. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara semuanya, yang ketiga ini apa, Pak Mas? Ya, siap menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya kalau Anda menabung nggak bisa beli motor, ya wajar begitu. Anda prioritasnya haji. Anda kepengennya haji, kemudian bisa beli motor, bisa beli tanah, kemudian bisa beli rumah. Memang jenengan siapa begitu? Long level kita itu level manusia biasa. Pada kondisi tertentu. Tahun 2015 begitu ya. Saya dapat tanah begitu. Ketika saya dapat tanah, kemudian saya diingatkan dengan nazar saya ketika habis menikah. Seharusnya saya itu mencari kursi haji dulu. Kenapa kok saya cari tanah dulu? Setelah saya mendapatkan petunjuk itu, kemudian saya ingin menjual tanah tersebut. Motor saja saya mau jual itu. Tetapi nggak boleh sama orang tua saya. Nggak usah. Ini motor baru, masa mau dijual lagi? Nanti orang-orang bilang gimana. Kemudian tanah itu saya jual selama 1 tahun. Dan ternyata ini tidak laku. Tanah itu tidak laku. Tetapi Allah memberikan kesempatan bagi saya, diberikan rezeki oleh saya, dan tidak perlu lagi untuk menjual tanah tersebut. Ini fakta. Kemudian yang keempat ini, niatkan untuk keluarga dan keturunan. Kalau panjenengan itu melakukan sesuatu perkara yang baik, diniatkan untuk keluarga, istri Anda, bapak ibu Anda, kemudian putra-putri Anda. Insya Allah ini akan menjadi kebaikan yang tidak terukur dalam kehidupan Anda. Dalam kehidupan Anda. Ya. Jangan sampai diri kita itu sudah keren begitu, menjadi influencer di dunia maya sampai di dunia alam baka begitu ya. Tapi kita tidak pernah termotivasi di benak kita ini tidak memiliki menyegerakan haji. Ini sangat fatal sekali kesalahan menurut saya.
Nah, aksi nyatanya seperti apa? Kalau panjenengan sudah niat dan siap konsekuensi itu, ya. Jadi pastikan bahwa haji ini menjadi sebuah prioritas utama. Motor nanti dulu, ya kan? Kemudian mobil nanti dulu. Kemudian perkakas yang sifatnya HP yang harganya 5 juta itu nanti dulu. Buat apa HP mahal-mahal begitu ya? Ya itu penting tapi tidak terlalu penting untuk seorang ilmuwan, kemudian seorang akademisi ataupun orang-orang yang ya seperti kita lah gitu. Untuk apa begitu? Kemudian yang kedua, silahkan panjenengan beli tabungan haji. Tabungan haji itu tidak harus bagus. Harga 5.000 saya ingat dulu itu yang plastik itu saya beli. Saya tulisi haji. Dan saya memulai menabung dengan uang 5.000 ataupun 10.000. Terkadang saya pun juga agak kurang ajar pada saat itu. Habis beli rokok karena saya perokok begitu. Beli rokok harganya 17.000. 3.000-nya saya masukkan ke tabungan haji. Ini kan kurang ajar saya. Masa haji sisanya rokok begitu. Ya. Tapi ya tidak apa-apa karena level kita baru seperti itu. Level kita baru seperti itu. Kemudian jika sudah nabung, jangan diambil. Jangan diambil. Saya nggak pernah habis nabung itu setelah menikah, itu diambil. Ini nanti kualat. Dan banyak teman-teman saya yang sudah mendarmakan uangnya untuk haji, tetapi diambil. Ya sampai detik ini tidak dapat kursi haji. Ini banyak fenomena-fenomena seperti itu. Kemudian yang keempat, jikalau tabungan Anda itu tidak bertambah, itu silahkan ambil lagi, disedekahkan. Nah ini cara saya dulu. Jadi saya nyimpen uangnya itu di rumah, tidak di bank. Sampai ngumpul 22 juta, 25 juta ya di rumah begitu. Selama 1 tahun begitu. Padahal awalnya 5.000. Jadi kalau melihat 1 bulan ini kok nggak penuh-penuh ya, kok 7 juta terus, kok 8 juta baru. Saya ambil itu 200.000, 300.000. Kemudian saya sedekahkan begitu. Saya minta doa. Saya minta doa dari orang-orang yang saya beri begitu. Tetangga ataupun murid-murid saya yang sedang puasa. Atau hal lain yang bisa saya lakukan. Kemudian silakan tempelkan simbol-simbol haji. Di laptop misalnya. Jangan screen covernya keluarga terus begitu. Ya percuma fotonya keluarga tapi tidak memiliki niatan haji bagi saya. Screen cover laptop Anda itu silahkan Ka'bah gitu ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya kan. Kemudian Masjid Nabawi gitu. Kira-kira pusaran itu yang membuat diri kita itu menumbuhkan energi yang kuat untuk bisa berhaji. Dulu ketika saya calon pegawai ya di Universitas Wahid Hasyim Semarang yang gajinya 1.200.000. Ini gambar Ka'bah itu saya pancang di laptop saya begitu. Ketika saya mau bekerja begitu ya. Ini melihat Ka'bah. Kapan saya bisa beli kursi haji 50 juta begitu ya dengan istri saya. Kelihatannya seolah-olah jauh begitu. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah putus asa untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Saya beli buku terkait haji itu saya beli, paling saya beli 3 begitu. Saya baca, saya mendoakan diri saya sendiri dan alhamdulillah ada jalan. Terus selanjutnya adalah jenguk orang haji, antarkan dia, kasih uang saku. Ini seninya, ini seninya. Jangan pernah Anda itu mendengarkan teman Anda haji, kemudian dibiarkan saja, hanya di WA saja. Bro, hati-hati ya bro ya, semoga hajinya mabrur. Itu sudah nggak zaman itu bukan metode lagi bagi saya, itu metode kuno, metode orang pelit. Jadi orang yang keren, orang yang belum dapatkan kursi haji, kok temennya itu kepingin naik haji, ya silakan sambangi, disangoni begitu. Entah itu 100.000, entah itu 50.000, entah itu 300.000, silahkan itu diinfakkan dan minta doa kepada mereka. Jangan mengharap apa, hanya doa saja agar kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disegerakan untuk mendapatkan kursi haji. Nah, yang selanjutnya adalah semuanya bisa dijadikan sebagai wasilah untuk pencapaian kursi haji. Contoh nih misalnya sederhana, Anda nggak punya uang, Anda bekerja, kemudian fingerprint.
di kantor. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa bekerja dengan tepat waktu. Tolong jadikan pekerjaan ini menjadi wasilah kebaikan saya untuk mendapatkan kursi haji. Jenengan bisa melakukan itu. Panjenengan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan azan duhur, kemudian Anda berjamaah. Anda naik ke masjid itu, kemudian berjamaah. Anda sampaikan itu. Alhamdulillah, hari ini, siang ini saya bisa berjamaah. Ya Allah, semoga hal baik ini menjadi wasilah saya untuk mendapatkan kursi haji. Itu dulu yang saya lakukan. Ketika bertemu anak-anak yang baik begitu ya, ya silahkan diberikan uang jajan begitu. Jadikan itu menjadi wasilah pencapaian kursi haji saudara-saudara semuanya, dengan istri tentunya. Nah, tidak usah goyah dengan kebutuhan remeh-remeh. Saya sudah ngomong tadi. Biasanya nanti dalam perjalanan, ini nanti akan ada cobaan gitu. Ada mobil ini keren, murah gitu. Ini ada emas, ada laptop bagus begitu. Ya seperti itu sudah biasa saya. Ya, sudah biasa. Pokoknya kenceng. Enggak mau biarin motor saya super fit, terus sudah jalan begitu. Tetapi dalam proses perjalanannya waktu, malah motor dapat dan cash ya kan, kemudian malah dapat tanah juga, kemudian malah dapat banyak hal yang menjadi suatu yang harus kita sampaikan di dalam forum ini. Jangan kebanyakan pakai rasio. Ya, 1 bulan program misalnya di awal 100.000, jadi kan nggak usah mikir. Ini kapan saya nabung sampai hajinya ini, kalau 100.000 kali 12 1.200.000 kali 10 tahun baru berapa itu? 12 juta. Jangan seperti itu model pemikirannya. Lalu jenengan itu punya ketauhidan, punya keyakinan, masa mikirnya seperti itu. Saya paling marah kepada orang yang memiliki pemikiran seperti itu, apalagi mahasiswa saya. Kalau bisa saya kick out di kelas itu saya kick out. Ya. Jadi kita harus membedakan kapan manusia itu berikhtiar secara zahir, kapan manusia itu berikhtiar secara batiniah. Saya kira penggunaan rasio ini sebatas dalam konteks keduniawian saja. Tetapi bagaimana action kita dalam konteks batiniahan ini bisa nyambung ya dalam kehidupan di masa yang akan datang. Oke, suatu ketika nanti coba bayangkan Anda akan melihat ini bagaimana orang dipeluk gitu ya. Ini energi haji. Setiap saya menyampaikan haji, kemudian saya membuat PowerPoint ini ya. Saya ngomong sama Mas Syafi'i begitu. Mas Syafi'i, saya sedang mengumpulkan gambar-gambar haji. Tetapi air mata ini terus mengalir begitu. Ya. Jadi sampai ingat perjuangan ketika dulu mendapatkan kursi haji. Ya. Jadi teman-teman ketika sudah niat, kemudian sudah action ya, kemudian silakan berdoa dengan baik, dengan segala kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah memandang apakah saya itu besok umurnya nyanda atau tidak. Kemudian Anda berpikir apakah besok itu saya kuat bayar atau tidak. Enggak usah mikir, yang penting action dulu. Ya. Jadi kurangi bicara yang teoritis begitu. Ya, saya bisa berbicara teoritis begitu. Kayak ilmuwan begitulah kira-kira ya. Ya bisa kalau dipaksakan. Tetapi dalam konteks ini jangan sampai Anda terlalu meninggikan pemikiran Anda, apalagi mengkorelasikan kebutuhan anak saya besok mau SD apa. Apa itu? Semuanya sudah ada rezekinya. Semuanya sudah ada rezekinya. Dan saya pun paling menantang ketika ada anak kecil yang masih usia 1 tahun, kemudian orang tuanya itu sampai menabung untuk kebutuhan anaknya di usia SMP begitu. Enggak usah, jangan kayak enggak percaya Tuhan saja. Gitu. Anak itu menghasilkan rezeki sendiri. Kalau memang sudah ada yang demikian, itu uang diambil aja. Diambil, kemudian jenengan daftar kursi haji ketika nanti jenengan sudah sampai ke Makkah Madinah, doakan anak-anak jenengan. Doakan masyarakat. Ini menjadi metode. Kemudian yang kedua adalah yakinkan sesuatu itu mungkin. Ya. Jangan pernah suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk saya juga merintis Gria Peradaban ini, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya modal apa-apa. Modal saya itu belief, keyakinan.
Selama keyakinan itu baik, kemudian dijalankan dengan cara-cara yang baik, insya Allah hasilnya itu baik. Ya. Bisa mengumpulkan teman-teman yang tidak pernah kenal begitu. Bisa menyatukan ide gagasan yang tidak pernah berjumpa sebelumnya, seperti dengan Mas Hamdan ini, luar biasa. Tapi tiba-tiba ditemukan oleh pemikiran-pemikiran besar. Jadi yakin, ini penting. Yang ketiga adalah doa hingga titik waktu. Ini the miracle of my life ya. Jadi keajaiban. Saya itu tahun 2015 bulan Juni ya. Saya berdoa terus. Berdoa setiap habis sholat. Gitu. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal afiyah ma'assalam. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal afiyah ma'assalam. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal afiyah ma'assalam. Terus seperti itu. Dan saya tambahi, ya Allah, semoga tahun depan 2016 saya bisa mendapatkan kursi haji. Itu gaji saya 1.500.000, Bos. 1.500.000, serius itu. Bisa dicek itu. Saya dengungkan itu, kemudian saya mulai 5.000, 10.000 gitu. Sampai saya mau menjual tanah saya juga tidak laku-laku. Pusing saya itu pada saat itu. Teman-temannya beli laptop baru begitu. Ya. Beli mobil baru begitu. Saya hanya melihat saja. Saya lihat gitu. Oh ya udah, bagus, selamat. Besok saya bonceng begitu. Hanya gitu sederhana. Tetapi saya harus meneguhkan hati saya bahwa ibadah wajib, haji itu wajib. Dan saya harus terus berdoa, menjalankan dengan beragam ritual-ritual tertentu. Bahkan saya sampai pengen mencapai hajat tahun 2016, ya ini cerita saja. Ramadan ini bisa menjadi sebuah kekuatan. Saya sampai pernah melakukan sholat duha itu, 12 rakaat. Ini perlu saya sampaikan sebagai tahatus binimah. Pengennya saya mendapatkan kursi haji. Ini selama bulan Ramadan, saya melaksanakan ibadah sholat duha, 12 rakaat, tanpa putus. Itu selama 15 sampai 20. Itu karena kita motivasi dan keinginannya kuat. Ya. Coba kalau kita itu, udah lu capek mas. Dong sekarang saya enggak 12 itu paling 4 begitu sudah. Aduh begitu. Tetapi karena keinginan yang kuat begitu dan itu ringan sekali. Ringan 12 rakaat. Kemudian saya treatment setiap bulan harus sedekah misalnya setiap hari di bulan Ramadan saya harus sedekah 15 atau 20.000 setiap hari begitu. Dan itu bukan apa-apa. Ya, itu demi untuk mendongkrak pencapaian hajat kita agar tahun 2016 saya mendapatkan kursi haji. Bulan Agustus September tahun 2016, 1 tahun lebih sedikit, tabungan saya 22 juta. Di kamar, di lemari itu ya, di lemari gitu, 22 juta. Ini kurang 28 juta. Padahal target saya itu Desember 2016. Saya menunggu September, Oktober ini nggak ada proyek begitu. Proyek penelitian dari Kemenak begitu. Ternyata tahun 2016 itu ya dapat begitu, tapi tim. Saya berdoa terus ini. Ini kok belum ada keajaiban dari Tuhan. Saya berdoa. Saya doa itu ditambahi gini, tak tambahi gini. Ini harus dengan lakukan ini sistemnya. Ya Allah, alhamdulillah. Dari pencapaian hajat saya tahun 2016 akhir untuk membeli kursi haji. Ini saya masih punya 22 juta ya Allah. Dan alhamdulillah ini masih ada 2 bulan lagi untuk berdoa kepada panjenengan. Saya ngomong seperti itu. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan waktu 2 bulan lagi. 1 bulan lagi Desember mas, kurang 28 juta itu. 28 juta. Itu saya berdoa, ya Allah alhamdulillah saya masih memiliki kesempatan waktu 1 bulan untuk mendapatkan kursi haji sesuai dengan target saya. Kurang 2 minggu, ini belum dapat tanda apa-apa saya, kurang 28 juta. Padahal target saya adalah Desember
2016 kurang 28 juta. Tetapi Allah mengizinkan itu. Tanggal 28 Desember ada malaikat yang seolah-olah mengetahui doa saya. Ini Mas Maas apa ya istilahnya haji kapan begitu? Ini saya lagi nabung gitu, tapi uangnya ya udah ini besok jenengan nganu ya apa namanya nggak usah kerja gitu. Sama istri berangkat ke Kemenak daftar haji. Lah kurangin. Ya udah bawa uang saya dulu. Saya dibawain 28 juta. Dan saat itu juga saya sujud syukur. Ya. Saya sujud syukur begitu dengan istri saya. It's impossible. Ya. Jadi 22 juta kemudian diberikan orang 28 juta. Dan seolah-olah ya, persoalan sulit di dunia ini bisa terjawab semuanya. Persoalan sesulit apapun di dunia ini dengan hadirnya keajaiban itu. Saya meyakini bahwa semuanya itu ada solusi. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, ini sampai saya meneteskan air mata ya. Mohon maaf. Jadi tidak ada suatu hal yang tidak mungkin. Selalu berprasangka baik, ya, dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ya. Insya Allah. Ya. Ini nanti akan ada manfaatnya. Saya siap menjadi keluh kesah teman-teman. Ya. Saya siap. Ya. Jadi misalnya ada kendala WA saja. Saya, insya Allah saya siap mentori istilahnya begitu. Tapi sekali lagi ini niatannya bukan mengguru. Ya. Kalau jenengan sampai detik ini belum mendapatkan kursi haji, melihat istri jenengan kok cincinnya 2, kalungnya itu 10 gram, itu buat apa? Kenikmatannya itu saya tanya buat apa? Ya ada. Enggak. Jadi nggak ada kenikmatannya. Apa sih emas itu 10 gram gitu, untuk keren gitu, padahal dikudungi nggak ada kenikmatannya. Itu dijual saja. Kalau jenengan sudah dapat itu, kemudian insya Allah itu akan bisa terbeli dengan mudah. Kalau menganggap motor Anda terlalu bagus yang harganya 35 juta, begitu 40 juta, itu dijual saja. Ganti Supra seperti punyanya Mas Maas gitu, atau Pak Mas. Diganti saja. Yang penting haji dulu. Haji dulu. Kita yakin bahwa keajaiban itu masih ada dan tetap berlaku sampai detik ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan, takwaan, kemudian kemantapan secara utuh. Dan kita berharap semoga kita semuanya dapat kursi haji bagi yang belum. Bagi yang sudah antri seperti saya, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur, bisa melihat Masjidil Haram, ya, kemudian Ka'bah dan lain sebagainya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah haji, silahkan berangkatkan orang-orang terkasih. Orang tua Anda misalnya yang belum, guru Anda, atau teman Anda yang mengisi acara motivasi haji ini, ya, kursi haji ini, ya tidak apa-apa. Ya. Yang penting semuanya kita saling mendoakan, semoga apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan, dan ini bisa berdampak bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bapak sangat menginspirasi sekali ya Pak ya. Kisah perjalanan Bapak dalam menabung untuk pergi haji seperti itu. Mungkin setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab Pak nggih? Sharing ya, sharing. Oh ya. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Ya mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa bisa nulis di chat atau bertanya langsung aja. Langsung tanya nggak apa-apa. Ya. Iya, langsung bertanya monggo. Bapak Ibu. Halo. Ya, Ini ya. ada pertanyaan Bapak. Ya, bagaimana meyakinkan istri kala itu gitu? Oh, itu. Bagaimana meyakinkan istri? Mungkin prosesnya ketika menabung. Iya.
Kalau yang saya lakukan begitu ya, alhamdulillah. Halo. Apa ini kok? Nah. Oke, baik. Ini kok di view screen Pak Rozikin, Pak Ahmad Rozikin, mohon maaf. Nah, oke. Baik. Bagaimana cara meyakinkan istri? Ya. Yang pertama, jenengan kan bisa berdoa. Kalau saya itu sering didoakan, ya, sering didoakan. Ya. Didoakan saja langkah awal, didoakan. Nah, didoakan itu, insya Allah nanti akan ada kesadaran dari istri. Tetap ada penyampaian yang halus, yang harus betul-betul dipahamkan kepada seorang istri. Bu, suatu saat kita itu nanti akan tua, ya. Silahkan hal ini akan menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Ajak istri singgah untuk mengunjungi orang haji. Kemudian mengantarkan pelan-pelan begitu, insya Allah nanti akan terbuka pintu kesadaran dari seorang wanita. Ya. Kalau sampai detik ini istri panjenengan masih terlalu mengidolakan kalung 15 gram atau mobil yang membuat dirinya itu nyaman, ya silahkan dari laki-laki itu harus menjadi penyeimbang. Kalau yang satu kepingin banter, ya silahkan yang laki-laki harus ngalah dulu dengan memberikan pencerahan serta pertimbangan-pertimbangan yang logis. Silahkan nanti ini akan kita upload di YouTube. YouTube ini bisa disebarkan. Mungkin istri yang belum sempat melihat, ya silahkan suruh melihat saja. Ternyata ada kemudahan di balik keinginan yang baik itu. Jadi rata-rata banyak orang, anak-anak muda itu kan merasa, melihatnya itu 50 juta, tetapi tidak pernah melakukan proses itu. Silakan do the process first, ya. Silakan lakukan proses itu terlebih dahulu dengan keyakinan. Oh, gitu. Terima kasih, Yeah. Bapak. Okay. Untuk selanjutnya ini masih ada pertanyaan, itu uang 28 juta itu dipinjamin lunak atau memang dihibahkan, Pak? Dihibahkan. Dihibahkan ya. Ya. Subhanallah. Dihibahkan itu, ya. Dihibahkan, silahkan digunakan itu untuk musik. Dihibahkan, ya. Hanya saja sebagai orang yang tahu diri, ya kan wajar nih dihadiahin gitu. Ada sebuah ketidakmantapan ketika dikasih orang lain. Ya teman-teman ya. Tidak mantap ini masa dikasih begitu ya. Meskipun itu senang. Ya berupaya agar saya mengembalikan 28 juta ini. Tetapi yang luar biasanya adalah saya mengembalikan 28 juta itu dalam jangka waktu setengah tahun. Ya. Yang luar biasa, saya mengembalikan uang 28 juta itu dalam tempo waktu 6 bulan. Sehingga total ketika saya nabung awal sampai akhir itu hanya 2 tahun saja. 2 tahun saja. Kalau teman-teman ngambil hutang 50 juta di bank, setiap bulannya itu nyicil 1.200.000, ini kemungkinan 4 tahun. 4 sampai 5 tahun. Dan itu lebih cepat metode. Lebih cepat. Ya, lebih cepat. 2 tahun. 2 tahun. Tetapi kalau jenengan hutang bank, ya betul itu cepat. Tetapi jenengan akan terbebani pikiran Anda dan Anda akan sulit tidur tiap malam selama setahun. Dan mohon maaf saya tidak pernah merasa kesulitan tidur karena alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesulitan saya tidur itu ya mungkin kangen sama anak istri begitu ya. Kangen sama mentor Gria Peradaban, pegiat peradaban gitu. Besok programnya apa begitu. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Aisyah Kamila. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak. Dari Bapak Ahmudi. Beliau menanyakan kira-kira lebih afdol mana nabung untuk bayar hutang dulu atau memang untuk kursi haji itu Pak, untuk mendapatkan kursi haji. Oke. Ya, baik. Kira-kira afdol yang lebih mana?
Afdol yang mana? Jadi posisi yang pertama, jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya bisa atau tidak. Dulu saya sebelum menikah, pernah punya hutang 8 juta. Ini perlu saya sampaikan. Karena mentor saya Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu menyampaikan, ya kamu sedekah dulu biar hutang kamu tertutup. Saya tidak berpikir panjang begitu, saya eksekusi. Saya bilang ke kakak saya, Mas, hutang saya, ya, saya hentikan dulu nyicilnya per bulan. Tolong kasih waktu saya 1 tahun untuk melunasinya dengan cara kontan. Saya berani seperti itu. Jikalau saya menyicil tiap bulan, itu lunas itu 2 tahun. Gitu, 2 tahun. Dan benar, saya mendapatkan gaji, misalnya setoran pada saat itu harusnya 300.000. 300.000 padahal gaji saya pada saat itu sekitar 800 sampai 900. 300.000 itu saya sudah sedekahkan. Ya berapa persen sendiri, berarti hampir 30% ya. Saya sudah sedekahkan di awal gitu. Niatannya agar hutangnya itu bisa tertutup. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, selisih 7 bulan saya mendapatkan beasiswa 13.500.000. Hutang saya 8 juta. Dan dari 13.500.000 itu saya menggunakannya 8 juta untuk membayar hutang. Kemudian separuhnya itu tetap saya putarkan untuk sedekah lagi. Ya, ini proses kehidupan yang harus dijalani oleh diri saya. Metode ini mungkin bisa digunakan oleh teman-teman, bisa jadi hasilnya lebih besar daripada apa yang sudah saya capai. Bisa jadi. Ya. Kalau posisi betul-betul hutang sama haji itu duluan mana, ya silahkan lebih amannya lagi berjalan berdua. Karena misalnya hutang jenengan itu di bank, itu kan nggak bisa dilak lagi. Ya, kalau dengan orang bisa semayani. Ya. Tapi kalau dengan bank, ya udah jalan karena itu sudah menjadi kewajiban Anda juga. Silakan jenengan itu jalan, kemudian jangan lupa silakan jenengan berikan space untuk nabung haji. Tetap itu wajib, meskipun itu 10.000. Apa susahnya sih? Jenengan niatkan untuk nabung 10.000, 5.000, nanti dapat uang bensin dari pekerjaan itu masukkan begitu. Dapat 200, 300, separuhnya dimasukkan. Ya. Mas Umar keluar kota dapat tips sana sini itu dimasukkan. Ya gitu aja modelnya. Nanti perlahan jenengan nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara-cara beliau, dengan cara-cara Allah ya. Entah itu sehat, kemudian keluarganya santai ya. Istrinya itu ndelalah manut begitu. Ya alhamdulillah istri saya itu manut ya. Manut enggak begitu apa-apa. Dan berbicara masalah cincin itu banyak orang yang mengasih cincin kepada istri saya, alhamdulillah ya. Ya ada yang ngasih 2-3 gram, kemudian banyak gitu. Alhamdulillah saya membelikan cincin hanya sekali saja ya. Jadi masalah hal itu banyak diberikan orang. Mungkin sampai 5 atau 6 kali istri saya itu diberi cincin oleh orang. Dan saya itu senang-senang happy-happy saja ya. Tetapi metode ini saya lakukan berdasar pada best experience ya, pengalaman yang betul-betul saya yakini kebenarannya ya, saya yakini kebenarannya dan itu betul-betul real. Ya. Benar yang disampaikan Al-Quran kalau kita memberikan beberapa kebaikan, insya Allah nanti akan dilipat gandakan kebaikan tersebut. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Mungkin selanjutnya. Apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo silakan jika masih ada pertanyaan. Masih ada waktu Pak nggih? Ya nanti sesuai kebutuhan. Halo. Kalau dirasa cukup. Halo ya. Halo. Iya. Oke, masuk mungkin. Oh, halo Kang Asid. Monggo silakan Pak. Mas Asid ini ketua OSIS saya dulu. Udah, ya. Jangan dibuka, nanti tempat lain aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin bertanya ini Pak Maas ini. Lihat tema yang sangat menarik ya, dapat kursi haji tanpa utang dan tadi juga ada beberapa pertanyaan masuk.
membahas tentang apa yang dilakukan antara utang dan haji Pak Mas ya. Ya. Begini Pak Mas, ketika kita, contohnya saya sendiri gitu ya, punya niatan untuk bisa naik haji. Tadi ceritanya sangat menginspirasi sekali bahwa dengan cara menabung yang dibarengi dengan ikhtiar, sodako dan lain sebagainya, insya Allah keajaiban-keajaiban akan terjadi begitu. Nah, ketika saya pribadi misalkan mau meniatkan untuk mendaftarkan haji, ada dua jalan, yaitu meyakini dengan menabung dan juga ada jalan dengan utang. Kira-kira apa yang harus saya ambil itu? Apa dengan cara nabung dulu, apa dengan utang? Gitu. Sementara kalau nabung itu kan perlu proses waktu yang mungkin kurang lebih tidak terlalu cepat itu. Ya. Oke, baik. Sedangkan dengan cara utang, itu kan bisa langsung potong sebagainya. Nah, gimana itu Pak Mas? Kira-kira apa dengan menabung itu baiknya itu? Baik ya. Saya akan menjawab secara bijak. Utang baik, kalau niatnya baik, nabung juga baik. Tetapi karena Mas Asid sudah mengikuti pelatihan saya, ya diupayakan jangan hutang lah haji. Ya, jangan hutang. Karena sudah mengikuti training ini. Meskipun hutang itu juga baik karena untuk kebaikan, tidak masalah. Jadi tidak ada suatu hal yang buruk di antara kedua pilihan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi Mas Asid, ya, Mas Asid punya aset. Saya yakin itu. Emas-emas yang disimpan di koper itu silakan dikeluarkan. Yang motornya 2 itu akan dijual 1. Atau motornya terlalu bagus itu dijual ganti yang sederhana saja. Jikalau itu nanti kursi haji dapat, ya insya Allah nanti semakin meningkat pula apa yang menjadi impian yang lebih besar lagi. Itu ya Mas Asid ya. Jadi saya yakin ini bisa dipahami Mas Asid. Silakan dirembuk dengan istri, baiknya gimana? Karena keyakinan kita kalau tidak didukung dengan istri ya sama saja. Ya, saya nggak mungkin seperti ini kalau tidak didukung istri. Maka penting bagi kita bersama untuk meyakinkan bahwa ini adalah hajat kita bersama, bukan hajat pribadi. Ya, sandingkan keinginan Anda dengan keinginan istri, kemudian bareng-bareng berdoa, sehingga apa yang menjadi harapan nanti bisa tercapai dengan mudah. Demikian Mas Asid. Iya. Oke, terima kasih. Siap. Ya. Okay. Bapak, ini ada pertanyaan lagi di chat ya dari Ibu Rara. Tapi mohon maaf jika memang agak di luar konteks katanya. Ya, nggak apa-apa. Jadi saat ada di tanah suci, kadang beliau dengan suami memiliki perbedaan gitu, Pak, perbedaan pendapat mengenai dokumentasi diri. Jadi suami beliau melarang untuk mendokumentasikan, sedangkan beliau suka foto-foto begitu, Bapak. Jadi apakah itu mengurangi niat suci beribadah saat haji, Bapak, atau seperti apa? Ya, bagi saya keduanya baik. Ya. Karena saya yakin orang sudah memiliki niat haji itu baik. Karena memang mendokumentasikan, ya, mendokumentasikan itu ada 2 hal. Yang pertama untuk kebaikan, yang kedua untuk pamer. Jadi kita insya Allah bisa membedakan mana yang tahadus bin nikmah, mana yang untuk pamer. Contoh nih misalnya saya mengupload Facebook. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya dan istri menjadi tamu Allah pada tahun ini. Ini kan tahadus bin nikmah, bukan pamer. Ya kan? Tetapi dengan bahasa-bahasa tertentu itu bisa dimaknai pamer begitu. Dan kalau mendokumentasikan secara pribadi ya di tanah suci ya tidak apa-apa. Meskipun orang itu memaknai, belum tentu pemahaman itu bisa menjadi kebenaran mutlak. Karena bagi kita yang tahu adalah niatan kita sendiri. Jikalau ada perbedaan itu, ya silahkan disampaikan secara baik-baik dengan suami ataupun dengan mantan kekasihnya, gitu, ya. Yakni suami itu. Itu Bu Rara ya, semuanya baik ya. Nanti misalnya saya diberikan kesempatan umroh, entah nanti yang memberangkatkan siapa begitu, itu juga tetap akan mendokumentasikan. Nggak bisa loh, ini perjalanan hidup kan harus didokumentasikan.
Orang nikah aja didokumentasikan, apalagi kita sowan di Rasulullah ya, di Makkah, ini ya, harus didokumentasikan agar menjadi inspirasi untuk putra-putri kita. Saya misalnya ke Menara Eiffel itu bawa foto keluarga, istri, anak begitu ya. Saya foto itu keluarga saya di depan Menara Eiffel gitu, saya cekrek gitu. Itu untuk apa? Apakah untuk pamer? Tidak. Ini kebanggaan saya bahwa capaian saya ini betul-betul didukung, didoakan oleh istri dan anak saya. Dan ini persembahan yang terbaik buat keluarga saya. Saya niatannya seperti itu. Begitu kira-kira. Terima kasih Bapak Maas. Ya. Mungkin itu Ibu Rara penjelasan dari beliau, pemateri kita pada sore hari ini. Siap. Ada lagi, ini ada cuma pertanyaan ini sih Pak, yang materi trainingnya mungkin apa bisa di-share di grup gitu katanya. Oh begitu, dari bisa. Pak Amudi. Bisa, nggih. Syukur-syukur ini materi saya share ke grup, kemudian nanti di-sharekan ke grup HP jenengan semuanya. Kalau itu bisa bermanfaat, nanti kan malah saya menjadi jariah saya, ya, bisa menjadi jariah. Saya nggak tahu apakah umur kita itu besok itu masih, ya, minggu depan ini kita masih diberikan panjang umur, ya. Bisa jadi kita belum tentu, ya, nggak tahu matinya itu kapan gitu kita. Tapi kita harus siap. Nah, bisa jadi dengan materi ini, insya Allah bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Oke. Amin. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau mungkin ada yang kelewat? Monggo, Bapak Ibu. Kalau tidak ada? Nah, sepertinya sudah tidak ada, Pak. Iya. Oke. Mas Safi sudah bisa direkam ini, Mas? Sudah, ini sudah terekam semua, Pak. Oke, ya. Jangan sampai kehapus ya. Ini momen penting ini. Ya. Ya. Ya, Pak. Iya. Allah ini manfaat ya, manfaat. Ya, Oke, kalau sudah. Mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin ditutup aja, Pak. 8 menit lagi, bentar lagi. Oke, kalau tidak ada closing statement ya, Iya, Pak. nanti ditutup aja. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati, terima kasih atas izin Allah. Alhamdulillah saya diberikan kemampuan untuk sharing, berbagi pengalaman ya, bukan ilmu ini, pengalaman. Ini memberikan kebaikan untuk kita dalam rangka mengisi silaturahim. Dan sampai silaturahim kita itu diisi hanya sekedar ngopi, ngobrol tanpa suatu hal yang bermakna. Maka kita harus meningkatkan kualitas pertemanan kita dengan cara-cara seperti ini. Insya Allah saya welcome jikalau diajak sharing, diskusi, apalagi hal-hal yang bermanfaat seperti ini. Ini sangat menjadi passion saya sejak dulu ya, tentang kehidupan, dan insya Allah sebentar lagi buku saya terbit terkait dengan alfabet kehidupan. Ini kalau tidak salah nanti ya, kalau nggak meleset ya, Agustus atau September, insya Allah saya terbitkan. Nanti bisa dinikmati, dan niatannya itu adalah untuk berbagi ilmu. Saya mendoakan saya, keluarga, dan teman-teman semuanya semoga diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemampuan untuk bisa sesegera mungkin membeli kursi haji itu dengan baik ya, dengan jalan-jalan yang baik, dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir adalah jangan sampai ikhtiar kita itu mengalahkan kepasrahan kita sendiri. Ini penting. Kita sebagai manusia ini harus mengutamakan keesaan Tuhan. Kita meyakini banyak kekuatan di luar diri kita. Sehingga kesimpulannya apa? Kita harus betul-betul mengutamakan kepasrahan, ketawakalan daripada ikhtiar kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Maas Sobirin, terima kasih atas materi, atas pengalaman yang sudah
dibagikan kepada kita semua. Semoga yang belum naik haji bisa secepatnya mendapat kursi Amin, haji termasuk dan saya, pergi ke ya. Baitullah. Nggih, Amin. Bapak. Dan yang sudah berhaji semoga bisa menghajikan anak cucunya gitu, Pak ya. Ya, Ya, mungkin saya sedikit memberi kesimpulan ya sebelum saya tutup acara ini. Yang pertama mungkin kita tanamkan pada diri bahwa haji itu wajib Bapak ya, sehingga bisa menjadi motivasi kita untuk pergi ke Baitullah. Dan yang paling penting tanamkan niat dan keyakinan bahwa Allah akan memudahkan kita untuk bisa pergi ke tanah suci seperti itu. Pasti disertai dengan tawakal berdoa ya Pak ya. Ya, jelas. Mungkin itu saja saya sebagai host acara pada sore hari ini. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.